Halo teman-teman, kenalin aku Sansan Alianti dari program studi Teknik Pertanian kelas B. Ngomong-ngomong, pernah gak sih kalian lihat dan ngalamin lagi hujan deras sebentar aja, tapi tiba-tiba jalanannya langsung banjir, padahal hujannya gak terlalu lama. Nah, pernah gak sih kepikiran kenapa hal itu bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya karena saluran air seperti drainase dan irigasi yang gak berfungsi dengan baik. Jadi di video ini aku bakal ngebahas kenapa sih kita harus peduli sama saluran irigasi dan drainase, dan apa dampaknya kalau kita cuek terhadap hal yang kelihatannya sepele seperti ini. Jadi gini, saluran irigasi itu biasanya digunakan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian seperti sawah. Nah, air ini penting banget buat mendukung pertumbuhan tanaman. Kalau irigasinya lancar, tanaman bisa tumbuh dengan baik dan hasil panennya juga bisa maksimal. Sementara itu, drainase punya fungsi yang berbeda. Drainase digunakan untuk mengalirkan kelebihan air, terutama di daerah pemukiman atau perkotaan, supaya airnya nggak menggenang. Nah, bayangin kalau kedua sistem ini terganggu, misalnya karena sampah, lumpur, bahkan bangunan liar yang nutupin aliran airnya. Air yang harusnya mengalir jadi terhambat. Akibatnya, di daerah kota bisa banjir, sedangkan di daerah pertanian bisa menyebabkan kekurangan atau kelebihan air yang akhirnya merusak tanaman. Jadi sebenarnya, saluran air ini punya peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, walaupun sering banget kita anggap remeh. Wow! Contoh nyatanya bisa kita lihat di kota Jakarta. Hampir setiap tahun, beberapa wilayah di Jakarta mengalami banjir. Memang, salah satu penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi. Tapi selain itu, ada faktor lain yang gak kalah penting, yaitu kondisi saluran drainase yang banyak tersumbat oleh sampah. Nah, mulai dari sampah plastik, limbah rumah tangga, bahkan lumpur yang menumpuk. Hal itu bisa membuat air tidak mengalir dengan lancar. Akibatnya, air yang seharusnya dialirkan ke sungai atau ke laut malah meluap ke jalan dan bahkan bisa masuk ke rumah warga. Yang lebih miris lagi, masalah ini seringkali disebabkan oleh kebiasaan manusia itu sendiri, seperti membuang sampah sembarangan ke selokan atau ke sungai. Dari sini, kita bisa lihat bahwa masalah besar seperti banjir berawal dari hal kecil yang sering kita abaikan. Dampak dari saluran air yang tidak terawat itu sebenarnya banyak sekali. Yang paling sering kita lihat tentu saja banjir. Tapi selain itu, ada juga dampak lain, seperti lingkungan jadi kotor, munculnya bau tidak sedap, dan bahkan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Genangan air juga bisa jadi tempat berkembangnya nyamuk yang menyebabkan penyakit seperti demam berdarah. Selain itu, banjir juga bisa merusak jalan, rumah, dan fasilitas umum lainnya. Tapi kabar baiknya, kita semua sebenarnya bisa ikut berperan untuk mencegah hal tersebut. Gak harus dengan hal yang besar kok. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, rutin membersihkan lingkungan, dan ikut kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan sekitar kita. Selain itu, kita juga bisa saling mengingatkan orang lain supaya lebih peduli terhadap lingkungan. Karena kalau kita semua bergerak bersama, dampaknya pasti akan jauh lebih besar. Jadi, dari pembahasan yang tadi, kita bisa simpulkan bahwa saluran irigasi dan drainase punya peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak jaga dengan baik, dampaknya bisa sangat merugikan, mulai dari banjir sampai kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kelancaran saluran air adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah saja. Yuk, mulai dari diri sendiri dan dari hal yang kecil, supaya lingkungan kita bisa jadi lebih bersih, lebih sehat, dan bebas dari kerusakan. Segitu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat.